Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Setelah ini, Chu Feng mengobrol dengan kepala desa tua Ma untuk beberapa saat, dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada kepala desa tua Ma untuk mendapatkan perkiraan jangka waktu saat gletser penyegel telah dicuri. Setelah membandingkan jangka waktu dengan peristiwa seputar kematian Sima Huoli, Chu Feng menemukan bahwa jangka waktu saat gletser penyegel telah dicuri adalah setelah kematian Sima Huoli, tetapi itu sebelum kedatangan Chu Feng di domain aliansi. Dengan kemampuan Han Helai, sangat mungkin bahwa ia telah kembali ke domain aliansi setelah membunuh Sima Huoli. Jadi setelah mempertimbangkan waktunya, Chu Feng merasa bahwa semakin besar kemungkinan bahwa orang yang telah mencuri gletser penyegel ini, itu memang benar adalah Han Helai. Senior Ma, orang itu adalah musuhku, dan juga musuh temanku. Karena salah satu kerabat temanku, semuanya telah dibunuh oleh bajingan itu. Adapun bajingan itu, dia sangat kuat, licik, dan juga sulit untuk dihadapi. Jika aku bisa memastikan bajingan itu adalah orang yang mencuri gletser penyegel, itu berarti kita punya musuh Yamge sama. Pada saat itu, apakah mungkin bagiku untuk memberi tahu temanku, atau orang-orang terdekat temanku, tentang masalah yang terjadi di desa kuno penyegel, sehingga mereka dapat membantumu menangani orang itu bersama-sama? Tanya Chu Feng. Itu tidak masalah. Selama kita dapat menemukan orang yang mencuri gletser penyegel, itu tidak akan ada masalah. Bahkan jika kamu mengumumkan ke seluruh dunia bahwa gletser penyegel desa kuno penyegel kita telah dicuri, maka itu juga tidak akan menjadi masalah. Kepala desa tua Ma bersumpah. Itu dapat dilihat, bahwa memulihkan gletser penyegel jauh lebih penting baginya. Kalau begitu, masalah ini akan jauh lebih mudah untuk ditangani, ucap Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng tersenyum dan mengangguk. Dia sebenarnya sudah memikirkan sebuah rencana. Chu Feng berencana untuk pergi ke aliansi spiritualis dunia untuk mencari Sima Ying, itu agar dia bisa membantunya menemukan barang-barang di aliansi spiritualis dunia yang mungkin mengandung aura Han Helai. Itu karena Chu Feng merasa bahwa Han Helai ini sudah lama berada di aliansi spiritualis dunia, dan dia pasti akan meninggalkan banyak barang yang mengandung auranya. Setelah dia menemukan barang-barang itu, dia akan kembali ke sini bersama Sima Ying, dan meminta kepala desa tua Ma menggunakan formasi untuk menentukan apakah orang yang telah mencuri gletser penyegel itu adalah Han Helai atau bukan. Jika orang yang telah mencuri gletser penyegel itu bukan Han Helai, maka tidak ada yang bisa mereka lakukan. Namun jika orang yang telah mencuri gletser penyegel itu adalah Han Helai, maka semuanya akan jauh lebih mudah untuk ditangani. Chu Feng bisa meminta Sima Ying menghubungi para ahli dari aliansi spiritualis dunia, dan meminta mereka untuk datang ke desa kuno penyegel. Kemudian dengan menggunakan formasi khusus di desa kuno penyegel, mereka dapat melacak lokasi Han Helai. Selama mereka dapat mengetahui di mana Han Helai berada, tentu saja mereka tidak hanya akan dapat memulihkan gletser penyegel, tapi mereka juga akan dapat membantu Sima Ying melenyapkan musuh besarnya, dan juga membalaskan dendam kerabatnya. Teman kecil Chu Feng, jika kamu benar-benar mampu membantuku menemukan siapa yang telah mencuri gletser penyegel kita, maka aku, kepala desa Ma, pasti akan berterima kasih padamu setelah kita mendapatkan kembali gletser penyegel itu, kata kepala desa tua Ma. Senior Ma, bahkan jika kau ingin berterima kasih padaku, kamu harus menunggu sampai aku benar-benar berhasil membantumu sebelum melakukannya, balas Chu Feng yang tidak menolak kepala desa tua Ma yang ingin berterima kasih padanya. Hanya saja, dia juga tidak terlalu berharap. Lagi pula, sebelum dia bisa mendapatkan kembali gletser penyegel itu, semua yang lain hanyalah omong kosong. Teman kecil Chu Feng, kalau begitu, kapan kamu berencana untuk pergi? Tanya kepala desa tua Ma. Aku berencana untuk pergi hari ini, kata Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, aku tahu kamu ingin segera memastikan masalah ini.
Namun sebelum itu, bahkan jika kamu sangat ingin membantu aku pikir akan lebih baik bagi kamu untuk pergi setelah beberapa hari lagi, kata kepala desa tua Ma. Senior Ma, apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Tanya Chu Feng. Tidak, orang tua ini tidak memiliki masalah yang harus dia tangani. Hanya saja, menurut pemahamanku tentang aliansi spiritualis dunia, mereka tidak akan datang ke desa kuno penyegelan kami untuk memprovokasi kami tanpa dukungan di belakang mereka. Dalam hal ini, itu terutama berlaku untuk keempat anak muda itu. Jadi aku pikir, menurut cara aliansi spiritualis dunia telah melakukan masalah, mereka berempat akan memiliki dukungan di belakang mereka. Jika aku tidak salah, mereka akan segera menemukan penolong mereka dan kembali ke desa kuno penyegelan untuk membuat masalah bagimu. Pada saat itu, jika kamu akan tinggal di desa kuno penyegelan, orang tua ini akan dapat melindungimu. Karena bagaimanapun juga, kamu adalah tamu dari desa kuno penyegelan kami. Itu adalah hal yang logis dan masuk akal jika aku seharusnya melindungimu. Namun jika kau meninggalkan desa kuno penyegelan, maka akan sulit bagiku untuk melindungimu. Jika kau bertemu mereka saat kamu pergi, maka itu akan menjadi hal yang berbahaya untukmu. Jadi teman kecil Chu Feng, demi keselamatanmu, lebih baik kamu tinggal sebentar di sini, kata kepala desa tua Ma. Baiklah, aku akan melakukan seperti yang disarankan senior Ma, balas Chu Feng yang tidak bodoh. Dia tahu bahwa kepala desa tua Ma pasti sangat ingin menemukan orang yang telah mencuri gletser penyegel lebih dari siapapun. Namun untuk saat ini, dia benar-benar berbicara agar Chu Feng menunggunya. Ini berarti bahwa dia pasti tidak berbohong, dan dia benar-benar memikirkan keselamatan Chu Feng. Namun sayangnya, Chu Feng merasa ironis bahwa orang-orang yang akan dapat membantunya sekarang, itu justru adalah orang-orang dari aliansi spiritualis dunia. Namun meski begitu, bahaya terbesar baginya juga adalah orang-orang tertentu dari aliansi spiritualis dunia. Tampaknya dia dan aliansi spiritualis dunia benar-benar dipertemukan oleh takdir. Namun meskipun demikian, Chu Feng tidak berencana untuk mengangkat Sima Ying sebagai perisai pelindungnya. Karena bagaimanapun juga, Sima Ying hanyalah seorang dari generasi muda. Lebih jauh lagi, tidak ada bukti bahwa dia memiliki hubungan apapun dengan Sima Ying. Bahkan jika dia mengangkatnya, orang-orang dari aliansi spiritualis dunia mungkin tidak akan mempercayainya. Jadi, meskipun Sun Lei, Huang Feng dan yang lainnya akan membawa bantuan dan masalah kembali kepadanya, Chu Feng sudah tidak punya pilihan selain berlindung di desa kuno penyegelan, dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Setelah ini, Chu Feng kembali ke desa kuno penyegelan dan kediaman yang diberikan kepadanya oleh kepala desa tua Ma. Pada hari yang sama, kakek Song dan nenek Lin datang menemui Chu Feng. Mereka sangat yakin bahwa Chu Feng telah dituduh secara salah dalam kompetisi kekuatan spiritual sebelumnya. Karena itulah, mereka datang untuk meminta maaf kepada Chu Feng atas nama desa kuno penyegelan. Masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan mereka. Namun meski begitu, mereka berdua sebelumnya telah mencoba membela Chu Feng. Karena itulah, kesan yang Chu Feng miliki terhadap kakek Song dan nenek Lin sangat luar biasa. Dia tidak hanya tidak berniat menyalahkan mereka, tapi dia bahkan merasa sangat berterima kasih kepada mereka. Namun yang lebih mengejutkan Chu Feng adalah, setelah kakek Song dan nenek Lin tiba, tiga saudara Zhou seperti Zhou Long, Zhou Hu, dan Zhou Feng juga tiba di pintunya. Tujuan kedatangan mereka ini juga merupakan kejutan besar bagi Chu Feng. Mereka sebenarnya datang untuk meminta maaf, dan mengakui kesalahan mereka. Jika sebelumnya mereka meminta maaf kepada Chu Feng karena kepala desa tua Ma yang memaksa mereka, maka kali ini, mereka pasti melakukannya karena ketulusan. Itu karena selain meminta maaf dan mengakui kesalahan mereka kepada Chu Feng, mereka bahkan membicarakan banyak hal lainnya. Isi umum dari kata-kata mereka sebagian besar adalah permintaan maaf, lalu meminta Chu Feng untuk tidak mengambil masalah ini ke dalam hati, serta memberi mereka kesempatan lagi. Dan jika memungkinkan, bahwa mereka ingin dapat berteman dengan Chu Feng.
Dari kata-kata itu dapat dilihat bahwa, mereka bertiga benar-benar ingin dapat meringankan hubungan buruk mereka dengan Chu Feng. Sedangkan untuk Chu Feng, dia bukan orang yang berpikiran sempit. Karena mereka begitu tulus dalam permintaan maaf mereka dan mereka tidak benar-benar melakukan apapun padanya, Chu Feng memutuskan untuk memberi mereka kesempatan untuk berteman dengannya. Setelah tiga saudara Zhou pergi, banyak penduduk desa lain dari desa kuno Siling datang mengunjungi Chu Feng. Selain itu, mereka semua datang membawa hadiah. Mereka semua adalah orang-orang yang ingin memiliki hubungan dengan Chu Feng setelah mengetahui betapa kuatnya dia. Bagi mereka yang kuat, akan selalu ada banyak orang yang ingin mendekati mereka, dan itu hanyalah sifat manusia. Namun sayangnya, Chu Feng adalah orang yang tidak suka berurusan dengan orang-orang semacam ini. Jika itu di lain waktu, maka Chu Feng pasti tidak akan peduli dengan mereka. Namun hanya saja, kali ini agak berbeda. Karena bagaimanapun, dia adalah tamu mereka. Seperti kata pepatah, seorang tamu harus mematuhi tuannya. Karena mereka datang mengunjunginya dengan niat baik dan hadiah, maka tidak pantas bagi Chu Feng untuk menolak mereka. Kemudian kakek Song dan nenek Lin mulai menyadari, bahwa Chu Feng sudah mulai merasa kesal. Mereka berdiri ke depan dan menyatakan bahwa, Chu Feng perlu istirahat yang cukup dan sepenuhnya menghalangi semua penduduk desa, yang ingin memperdalam hubungan mereka dengan Chu Feng dari pintu. Meskipun begitu, mereka berdua tidak dapat menghalangi satu orang. Adapun orang itu adalah Wang Qiang. Tujuan Wang Qiang datang mengunjungi Chu Feng, itu juga mengejutkannya. Dia sebenarnya datang untuk memberikan harta karun kepada Chu Feng. Adapun harta karun tersebut, itu bukan hanya kosmos sak yang berisi semua harta karunnya, tapi ada juga barang yang paling diinginkan Chu Feng, yaitu sumber daya kultivasi yang seperti kotoran. Secara logika, ini adalah barang-barang yang dimenangkan Chu Feng dalam taruhan melawan Wang Qiang. Namun kedatangan Wang Qiang untuk mengantarkan barang-barang ini kepada Chu Feng atas inisiatifnya sendiri, dan itu benar-benar merupakan kejutan besar bagi Chu Feng. Lagi pula, perilaku Wang Qiang ini sangat tidak tahu malu. Secara logika, mustahil baginya untuk mengambil inisiatif mengakui kekalahannya, dan bahkan menyerahkan harta karun itu kepada orang yang telah mengalahkannya. Namun meaki begitu, itulah yang dilakukan Wang Qiang saat ini. Dengan demikian, hal ini memberi Chu Feng pemahaman yang sama sekali baru tentang Wang Qiang. Dia merasa bahwa Wang Qiang adalah orang yang menonjol dari orang banyak, dan juga orang yang benar-benar tak terduga. Namun untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa bahwa karakter Wang Qiang juga cukup bagus. Setelah itu, Chu Feng dan Wang Qiang mengobrol selama beberapa waktu. Chu Feng juga menemukan bahwa, kepala desa tua Ma juga telah meminta Wang Qiang untuk tinggal di desa kuno penyegelan selama beberapa hari lagi. Selain itu, dia juga diam-diam memberi Wang Qiang hadiah 2 kali lipat, yang memang seharusnya dia terima untuk tempat kedua dalam kompetisi kekuatan spiritual. Selain itu, kepala desa tua Ma juga berjanji kepada Wang Qiang bahwa, dia pasti akan mengembalikan nama baiknya kepadanya dalam waktu 1 tahun. Namun meski begitu, Wang Qiang tidak berencana untuk tinggal lama di desa kuno penyegelan. Ternyata alasan mengapa dia datang untuk segera menyerahkan barang-barang yang telah kalah dalam pertaruhan melawan Chu Feng adalah, itu karena dia berencana untuk pergi. Dia datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Chu Feng. Si gagap itu, dia sebenarnya tidak mengambil barang-barang yang telah kalah darimu, dan meninggalkannya secara diam-diam dan malah datang untuk memberikannya kepadamu. Itu sangat berbeda dari sikapnya yang biasanya tidak tahu malu. Lagi pula, persaingan kekuatan spiritual ini jika dilihat dari sudut pandang orang luar, baik kamu maupun Wang Qiang, kalian sudah dituduh sama-sama curang. Karena itulah, tidak peduli seberapa hebat hasilmu, semuanya itu akan sia-sia. Karena itulah, dia pasti punya alasan untuk tidak menyerahkan barang-barang itu kepadamu. Namun meski begitu, dia tetap melakukannya. Setelah Wang Qiang pergi, si ratu berbicara dengan sangat terkejut. Meskipun sikapnya sangat tidak tahu malu, tapi karakter moralnya tidaklah tidak tahu malu.
Seseorang seperti dia yang mungkin tampak seperti orang jahat di permukaan, tetapi sebenarnya dia tidak jahat sama sekali, kata Chu Feng. Sepertinya kamu benar-benar menyukai si gagap itu, ucap si ratu sambil tersenyum nakal. Aku benar-benar menghargai Wang Qiang ini. Namun dibandingkan dengannya, aku lebih menyukai benda yang diberikannya kepadaku ini, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia melihat benda hitam di tangannya. Merasakan energi yang terkandung di dalamnya, Chu Feng tersenyum gembira. Kali ini, Chu Feng benar-benar yakin bahwa selama dia memurnikannya, dia pasti akan mencapai terobosan ke peringkat 6 Martial King. Pada malam itu, Wang Qiang meninggalkan desa kuno Siling. Bahkan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Dengan demikian, ketika dibandingkan dengan Chu Feng, identitas Wang Qiang tampak lebih misterius. Namun meski begitu, ini sudah menjadi sesuatu yang tidak penting lagi. Itu karena setelah kompetisi antara Chu Feng dan Huang Feng, dan kemudian Chu Feng melawan Sun Lei, kecemerlangan Chu Feng benar-benar menaungi Wang Qiang. Pada saat ini, terlepas dari apakah mereka mungkin tamu yang telah pergi atau penduduk desa penyegelan kuno, maka satu-satunya hal yang ada di pikiran mereka adalah Chu Feng. Satu-satunya orang yang bertanya-tanya tentang asal-usul Wang Qiang adalah Chu Feng. Itu karena setelah Chu Feng selesai memperbaiki harta seperti kotoran yang diperoleh dari Wang Qiang, dan seperti yang telah diantisipasi, Chu Feng pun mencapai terobosan. Chu Feng saat ini memiliki kultivasi peringkat 6 Martial King. Di tanah suci bela diri, kultivasi semacam itu bisa dikatakan tidak signifikan. Di antara generasi muda yang sama, kultivasi Chu Feng tidak dapat dianggap sebagai yang terkuat juga. Paling-paling, itu hanya bisa dikatakan berada di tengah-tengah saja. Namun dengan kultivasi peringkat 6 Martial King, dan jika itu akan ditempatkan di wilayah Laut Timur, maka itu akan membuatnya menjadi eksistensi tingkat puncak. Dengan kekuatan pertempuran Chu Feng dan kultivasinya saat ini, ia akan menjadi legenda yang tak terbendung oleh siapapun di wilayah Laut Timur. Bahkan tidak berlebihan baginya untuk dinyatakan sebagai dewa. Namun meski begitu, berapakah umur Chu Feng? Dia hanya berusia awal 20-an. Jika para ahli dari generasi yang lebih tua dari wilayah Laut Timur ingin mengetahui tentang kekuatan Chu Feng saat ini, siapa yang tahu bagaimana pola berpikir mereka nantinya? Aku ingin tahu, apa yang dilakukan Ziling dan yang lainnya sekarang. Apakah para manula yang telah memberi aku petunjuk, serta kakak dan adik keluarga Chu aku masih baik-baik saja? Gumamnya pelan. Pada saat ini, Chu Feng berdiri di sebelah jendela dan memandangi bulan. Dia mulai secara tidak sadar mengingat kerabat, teman, dan wanita yang dicintainya yang ditinggalkannya di wilayah Laut Timur. Ini sudah bukan pertama atau kedua kalinya dia mengingat orang-orang yang sangat terkait dengannya. Karena bagaimanapun, bagi seseorang yang berjuang sendirian di negeri yang asing, bahkan jika orang itu adalah orang yang sangat kuat dan teguh, mereka tetap akan mengalami saat-saat kesepian. Aku benar-benar bertanya-tanya, kapan aku akan bisa melihatmu lagi? Aku benar-benar berharap hari itu datang lebih cepat. Namun, aku yang sekarang masih tidak mampu melindungi kalian semua. Aku saat ini masih terlalu lemah. Aku benar-benar tidak tahu kapan aku akan cukup kuat, sehingga aku bisa melindungi kamu semua dari bahaya, melindungi semua yang aku hargai, gumamnya pelan. Saat Chu Feng berbicara, dia melihat ke tangan kanannya yang mengepal erat. Dia mulai mengepalkan tangan kanannya lebih erat. Pada saat yang sama, perasaan di hati Chu Feng tumbuh semakin rumit. Tanpa sadar, Chu Feng sudah berada di tanah suci martialisme selama lebih dari 1 tahun sekarang. Dalam periode lebih dari setahun ini, kultivasi Chu Feng telah naik dari peringkat 8 Martial Lord ke peringkat 6 Martial King. Kecepatan kultivasi seperti ini bisa dikatakan sangat cepat. Itu adalah sesuatu yang beberapa orang tidak dapat capai dalam seluruh hidup mereka, atau bahkan beberapa kali kehidupan mereka. Namun meskipun ini masalahnya, Chu Feng masih sangat tidak puas dengan kecepatan kemajuannya sendiri. Itu karena, tanggung jawab yang dia pikul sangatlah besar. Saking beratnya, sehingga orang-orang biasa tidak bisa membayangkannya.
Meskipun kecepatan kemajuannya sangat cepat, meskipun dia telah sangat menjauhkan diri dari teman-teman yang sebelumnya dia lawan, dia tahu betul bahwa di dunia luar dalam keluarga yang tak dikenalnya, mereka adalah para jenius super yang tak terhitung jumlahnya. Semua jenius super itu memiliki nama keluarga yang sama dengannya. Mengalir di dalam mereka, itu adalah darah yang sama dengan darahnya. Mereka semua juga berasal dari bloodline yang sama. Namun sayangnya, prestasi yang mereka peroleh benar-benar berbeda. Pada saat Chu Feng masih berjuang keras untuk sumber daya kultivasi, bahkan mempertaruhkan hidupnya dalam prosesnya, ia bisa membayangkan bahwa para jenius itu memiliki jumlah sumber daya kultivasi yang tak terbatas untuk mereka gunakan. Bagi mereka, meningkatkan kultivasi mereka mungkin hal yang sangat sederhana dan mudah. Meskipun Chu Feng tidak tahu kultivasi seperti apa yang orang-orang dari generasi yang sama itu miliki dalam keluarganya di dunia luar, dia bisa menebak bahwa orang-orang itu pasti akan sangat kuat, dan bahkan jauh lebih kuat daripada dia saat ini. Mungkin salah satu dari mereka yang acak saj, itu sudah mampu menekan semua orang dari generasinya yang sama di tanah suci martialism. Jika generasi mudanya sudah seperti ini, laku seperti apa generasi yang lebih tua? Keluarga seperti itu, seberapa kuatkah itu? Keluarga seperti itu, seberapa menakutkannya itu? Namun, justru keluarga itulah yang akan menjadi musuh utama Chu Feng di masa depan, dan merupakan keberadaan yang harus ia kalahkan. Menghadapi musuh besar yang tidak diketahui seperti keluarganya, bagaimana mungkin Chu Feng dengan kultivasinya saat ini bisa menghadapinya? Mungkin untuk mengatakan bahwa ia akan menjadi semut di hadapan mereka, dan Iti sudah berbicara banyak tentang dirinya sendiri. Berpikir sampai titik ini, Chu Feng menghela napas dalam-dalam. Kecil dan lemah, kapan dia akhirnya bisa melepaskan diri dari betapa kecil dan lemahnya dia? Merasakan kekhawatiran Chu Feng, si ratu berkata kepadanya, "Chu Feng, jangan terlalu memaksakan dirimu. Dalam situasi seperti ini, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri, dan melanjutkan langkah demi langkah hanya dengan kekuatanmu, maka kecepatan kemajuanmu sudah sangat cepat. Aku yakin orang tuamu tidak akan menyalahkanmu. Aku juga percaya bahwa kamu cepat atau lambat dapat menjadi kuat. Selama periode waktu ini, ratu ini akan selalu menemani kamu. Yakinlah, dengan aku di sini, maka tidak akan ada kecelakaan." Suara si ratu terdengar sangat lembut dan menyejukkan. Bahkan sangat jarang baginya untuk bertindak seperti ini. Namun setiap kali dia bertindak sangat lembut dan menyejukkan itu, hati Chu Feng akan meleleh olehnya. Tidak peduli seberapa jengkel dan tertekan perasaan Chu Feng, selama dia mendengar suara si ratu yang lembut dan menyejukkan itu, dia akan melupakan semua hal yang membuatnya tidak senang, dan menemukan kekuatan untuk terus maju. "Untungnya aku memilikimu, ratuku. Dengan seberapa baik kamu pernah mengunjungi aku, bagaimana aku membalas kamu? Bagaimana dengan ini? Aku akan mengabdikan hidup aku untuk kamu, dan membawa kamu sebagai istri aku. Bagaimana menurut kamu?" Chu Feng berkata sambil tersenyum berseri-seri. Dengan betapa cantiknya si ratu ini, bisa sesekali mengolok-oloknya adalah sebuah keberuntungan. Kesempatan seperti itu bukanlah sesuatu yang dimiliki semua orang. Adapun Chu Feng, yang memiliki kekayaan besar ini, yaitu kesempatan untuk menggoda si ratu, ia secara alami tidak akan pernah bosan dan menggunakannya sesering mungkin. "Baktikan hidupmu untukku, kamu harus tahu bahwa persyaratan ratu ini untuk calon suaminya sangatlah tinggi," balas si ratu sambil mengangkat wajah kecilnya ke atas, lalu menjulurkan mulut kecilnya, dan berbicara dengan cara yang sangat arogan namun menyenangkan. Seandainya itu sebelumnya, Chu Feng akan berhenti hanya dengan tertawa. Namun kali ini, Chu Feng menjadi serius dengan kata-kata si ratu katakan padanya. Dan dengan segera, dia pun bertanya, "Seberapa tingginya yang kamu inginkan itu?" "Tidak ada salahnya untuk memberitahuku tentang itu," ucap Chu Feng. "Hehehe, apakah kamu benar-benar ingin tahu?" tanya si ratu. Melihat betapa seriusnya Chu Feng, senyum nakal muncul di wajah si ratu. Chu Feng mengangguk dengan sungguh-sungguh.
Kalau begitu, ratu ini tidak akan memberitahumu tentang hal itu, kata si ratu dengan nakal. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng merasa tak berdaya. Dia tahu bahwa dia telah dipermainkan seperti orang bodoh oleh si ratu. Karena ternyata, godaannya terhadapnya kali ini berakhir dengan kegagalan lagi. Namun hal yang mengejutkannya adalah, tepat pada saat ini, si ratu segera menambahkan. Calon suamiku harus menjadi pria terkuat di dunia ini, ucapnya. Apa? Pria terkuat di dunia? Seru Chu Feng dengan kaget. Dunia sangatlah besar. Dia bahkan belum pernah ke dunia luar di mana keluarganya berada. Kalau begitu, orang macam apa pria terkuat di dunia ini? Seperti apa rupa orang itu? Siapakah orang itu nantinya? Ratu, siapa pria terkuat itu? Setelah ragu-ragu sejenak, Chu Feng pun bertanya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, setelah dia menanyakan kata-kata itu, ketika dia menunggu si ratu untuk menjawabnya, detak jantung Chu Feng mulai mempercepat dan dia mulai merasa gelisah. Idiot, bagaimana mungkin aku bisa tahu hal seperti itu? Dunia kamu ini sangat misterius. Ratu ini masih memiliki banyak hal yang tidak diketahui tentang duniamu. Aku bahkan tidak tahu persis seberapa besar duniamu yang sebenarnya, jawab si ratu sambil mengerutkan bibirnya. Kemudian setelah itu, dia menambahkan, kamu harus terus berusaha. Ratu ini masih berharap bahwa kamu akan membawa aku untuk mengalami seluruh dunia ini, tambahnya. Baiklah, aku janjikan hal itu padamu. Aku pribadi akan membawa kamu serta mengalami seluruh dunia bersama kamu. Chu Feng bersumpah dengan senyum di wajahnya. Bahkan dia dipenuhi dengan keyakinan. Kamu tidak bisa kembali pada kata-kata kamu, ucap si ratu. Setelah mendengar jawaban Chu Feng, senyum si ratu menjadi lebih manis. Meskipun mereka berdua tahu betul seberapa jauh untuk mencapai tujuan ini, sampai-sampai bahkan dapat dikatakan tidak realistis dengan mereka saat ini, yang merupakan seseorang yang harus memiliki tujuan untuk terus hidup. Adapun ini, itu adalah tujuan dari perjalanan mereka, dan menjadi cahaya dari jalan mereka. Untuk hal ini mereka akan berjuang dengan segenap kemampuan mereka. Bahkan jika mereka hanya mampu tumbuh sedikit lebih dekat dengan tujuan mereka, mereka akan merasakan sukacita dan senyum dari lubuk hati mereka. Chu Feng, aku tahu kamu ada di desa penyegelan kuno ini. Keluarkan pantatmu untuk ayahmu sekarang. Tepat pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba meledak dari pintu masuk desa kuno Siling, dan itu menghancurkan ketenangan malam. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.